Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi perbedaan ideologi dunia dan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, kita masuk pada materi perbedaan ideologi komunisme dan ideologi sosialisme dengan ideologi Pancasila. Nah, yang pertama ini ada ideologi komunisme, di mana komunisme adalah ideologi yang dicetuskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, di mana menekankan penghapusan kelas sosial dan kepemilikan pribadi atas alat produksi. Nah, tujuannya itu adalah untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas di mana semua orang setara dan kebutuhan mereka terpenuhi. Dan untuk ciri-ciri utamanya yaitu meliputi kepemilikan kolektif atas alat produksi, perencanaan ekonomi terpusat, peran negara yang kuat dalam distribusi sumber daya, dan penghapusan kelas sosial. Nah, ideologi ini sangat bertentangan dengan Pancasila, terutama pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, karena cenderung ateis, serta konsep kepemilikan pribadi dan prinsip demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah dan mufakat. Nah, yang kedua ada ideologi sosialisme, di mana sosialisme adalah ideologi yang menekankan peran negara dalam mengatur ekonomi dan menyediakan kesejahteraan sosial bagi warga negara, dengan tujuan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Terdapat berbagai bentuk sosialisme, dari yang moderat hingga radikal. Nah, ciri-cirinya yaitu meliputi peran negara yang kuat dalam ekonomi, program kesejahteraan sosial yang luas, pembatasan kepemilikan pribadi, dan penekanan pada kesejahteraan dan keadilan sosial. Nah, meskipun memiliki kesamaan dengan Pancasila dalam menekankan keadilan sosial yang terdapat pada sila kelima, sosialisme cenderung memberikan peran yang lebih besar kepada negara daripada yang dianut dalam Pancasila, yang menghendaki keseimbangan antara peran negara dan sektor swasta. Nah, yang terakhir ada ideologi Pancasila, di mana Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia terdiri dari 5 sila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila ini menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif, serta antara nilai-nilai material dan spiritual. Dan untuk ciri-cirinya itu meliputi pengakuan terhadap Tuhan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, pengutamaan persatuan dan kesatuan bangsa, sistem demokrasi dengan musyawarah dan mufakat, serta mewujudkan keadilan sosial. Pancasila berbeda dari komunisme dalam hal pengakuan terhadap Tuhan, kepemilikan pribadi, dan demokrasi. Meskipun memiliki kesamaan dengan sosialisme akan hal penekanan pada keadilan sosial, Pancasila berbeda dalam hal peran negara dan kepemilikan pribadi. Pancasila berusaha menyeimbangkan antara individu dan negara, sedangkan komunisme mengutamakan negara dan sosialisme lebih mengutamakan negara daripada individu. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan masing-masing ideologi dalam kehidupan bernegara. Nah, yang pertama ada ideologi komunisme. Kelebihannya yaitu yang pertama, potensi pemerataan ekonomi, di mana dalam teori komunisme bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi dengan mendistribusikan kekayaan secara merata. Yang kedua, fokus pada kepentingan kolektif, yaitu di mana ideologi ini mengutamakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan di atas kepentingan individu. Kekurangan dari ideologi komunisme ini yaitu yang pertama, pembatasan kebebasan individu, di mana negara memiliki kontrol yang kuat atas kehidupan individu, termasuk kebebasan berekspresi dan berusaha. Yang kedua yaitu potensi otoritarianisme, yaitu di mana sistem komunis seringkali mengarah pada pemerintahan otoriter atau totaliter. Nah, yang ketiga, kurangnya inovasi. Karena semua hal diatur oleh negara, maka inovasi dari individu akan semakin minim. Nah, yang terakhir yaitu sistem ekonomi yang tidak fleksibel, di mana sistem ekonomi terpusat seringkali tidak efisien dan tidak mampu merespon perubahan pasar. Yang kedua, ideologi sosialisme. Kelebihan dari ideologi sosialisme ini, yaitu yang pertama, fokus pada kesejahteraan sosial, di mana sosialisme menekankan penyediaan layanan publik yang luas, seperti pendidikan dan kesehatan untuk semua warga negara. Yang kedua, yaitu pengurangan kesenjangan. Ideologi ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi melalui redistribusi pendapatan dan kekayaan. Dan yang terakhir, yaitu jaminan sosial, di mana negara memberikan jaminan sosial bagi setiap warga negaranya. Kekurangan dari ideologi sosialisme ini yang pertama yaitu
potensi birokrasi yang besar, di mana peran negara yang kuat dalam ekonomi dapat menyebabkan birokrasi yang besar dan tidak efisien. Yang kedua, pembatasan inovasi, di mana intervensi negara yang berlebihan dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu ketergantungan pada negara, di mana warga negara dapat menjadi terlalu bergantung pada negara yang dapat mengurangi inisiatif individu. Dan yang terakhir yaitu ideologi Pancasila. Kelebihan dari ideologi Pancasila ini yang pertama yaitu fleksibilitas, di mana Pancasila adalah ideologi yang terbuka dan adaptif yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Yang kedua, keseimbangan antara individu dan kolektif, di mana Pancasila menekankan keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan masyarakat. Yang ketiga yaitu penekanan pada moral dan etika. Pancasila mengandung nilai-nilai moral dan etika yang kuat yang menjadi landasan bagi kehidupan bernegara. Dan yang terakhir yaitu menjunjung tinggi toleransi, karena Indonesia ini memiliki banyak perbedaan, maka Pancasila sangat menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Adapun kekurangan dari ideologi Pancasila ini yaitu yang pertama, interpretasi yang beragam, di mana sifat terbuka Pancasila dapat menyebabkan interpretasi yang beragam yang dapat menimbulkan konflik. Yang kedua yaitu tantangan dalam implementasi, di mana menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam praktek kehidupan bernegara tidak selalu mudah. Dan yang terakhir yaitu potensi penyalahgunaan, di mana nilai-nilai Pancasila ini dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik. Nah, pada materi terakhir ini, saya akan menjelaskan tentang materi bagaimana Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Nah, kita masuk, yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki kemampuan adaptasi yang unik dalam menghadapi perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Konsep ideologi terbuka ini berarti Pancasila tidak kaku dan tertutup, melainkan dinamis dan fleksibel. Hal ini memungkinkan Pancasila untuk berinteraksi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan aspirasi masyarakat yang terus berubah. Kemampuan adaptasi ini tercermin dalam interpretasi nilai-nilai Pancasila yang dinamis, akomodasi terhadap nilai-nilai baru yang positif dan sesuai dengan nilai dasar, pengembangan nilai-nilai instrumental seperti undang-undang dan kebijakan publik, serta penyesuaian nilai-nilai praksis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sampai di sini pembahasan saya tentang materi tadi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.